Oke, selamat malam pemirsa. Eh, Ketemu lagi dengan saya Eko Sasmito di program Pak Eko Jalan-Jalan ya. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengah berada di suasana PPKM Mikro ya di Pulau Jawa dan Bali ini. Saya nggak tahu persis dan masih bertanya-tanya atas alasan apa kok hanya di Jawa dan Bali ya. Sama seperti beberapa waktu yang lalu ya, tahun kemarin ya. PPKM Mikro bermaksud untuk menekan angka COVID ya, dengan melakukan berbagai treatment ya, antara lain penutupan mal, kemudian penutupan tempat ibadah, peniadaan ya. Ini yang agak bikin sensitif adalah peniadaan sholat Idul Adha, kemudian nggak tahu penyembelihan korban yang di rumah sendiri atau gimana ini. Saya juga kurang paham itu. Memang PPKM pembatasan ini mungkin berbarengan dengan Hari Raya Islam ya. Hanya semata-mata kebetulan atau tidak, wallahu alam. Tetapi yang pasti niat baik dalam tanda petik ya, pemerintah lah niat baik untuk mengurangi angka penyebaran COVID. Nampaknya seperti tahun lalu tidak akan efektif ya dengan melakukan PPKM ya. Karena ini kalau dalam rasio penyebaran, angka COVID juga menyebar kemana-mana ya. Kalau yang ditutup banyak masjid ataupun mal, tetapi pasar buka, jalan masih ramai ya, mungkin sami mawon ya. Saya juga mendengar kalau di beberapa kota mal tetap buka dan hanya dibatasi sampai jam 8 ya. Kalau di Jogja yang saya tahu ditutup terus sampai tanggal 20. Saya nggak tahu kerugian yang ditanggung oleh para pebisnis di situ ya, tenant-tenantnya, kemudian pengelolanya cukup gede tentu saja ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dan kegelisahan saya selaku umat Islam adalah ditutupnya masjid ya. Masjid-masjid tempat beribadah umat Islam, mereka melantunkan azan, memanggil dengan iqomah, tapi ketika saya mau masuk misalkan itu ya, kok malah digembok. Atas alasan apa masjid-masjid kok ditutup? Toh semisal saya sholat atau teman-teman juga sholat kan mesti kan membersihkan diri ya, cuci tangan, pakai masker, wudu dan sebagainya ya. Toh di dalam masjid juga, di beberapa masjid saya lihat social distancingnya masih lebar ya, artinya jarak antar softnya itu tidak hanya lurus tapi rapatnya tidak, itu masih ada selisih. Ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, bahkan ada yang lebih ya. Dan yang saya saksikan hari ini di Yogyakarta, banyak masjid ditutup ya. Tidak hanya satu, banyak masjid ditutup. Saya selaku orang lapangan ya, orang yang bergerak di jasa transportasi, tentu saja selama ini mengandalkan masjid untuk tempat rumah kedua ya, saat melakukan tugas ya, saat harus pergi keluar rumah jauh. Tetapi alhamdulillah tidak semua masjid ditutup ya. Ada masjid, saya tadi menemukan masjid yang masih seperti biasa ya, terbuka untuk jamaah masyarakat, mungkin termasuk para musafir dan masyarakat sekitar. Tentu masih tetap menggunakan protokol kesehatan ya, karena siapapun bisa terkena virus ini ya, virus corona ini ya. Virus corona ada dan sudah banyak yang kena, tetapi keberadaannya secara alami atau
sebuah perencanaan, menjadi bagian dari teror. Nah, seperti kita ketahui di sosial media, di masyarakat, itu sebuah perdebatan ya, bahwa alam kebenarannya. Tetapi yang dirasakan umat beragama, termasuk dalam hal ini saya berbicara umat Islam ya, pembatasan kegiatan beragama, termasuk penutupan masjid, peniadaan sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan kurban yang mungkin juga ditiadakan di tempat yang agak ramai, adalah sebuah presiden buruk ya untuk kehidupan beragama di Indonesia ya. Kalau toh misalkan itu dianggap penyebaran COVID, kan semua bisa ya, setiap hari kita punya potensi penyebaran COVID karena kita memang berinteraksi di mana-mana, terbuka di pasar, di sekolah, di tempat kerja. Ya, COVID sudah menjadi virus, sudah menjadi teman kita ya, tidak bisa menghindar ya. Karena sudah ada di sekeliling kita ya, kita membatasi, memproteksi tubuh aja dengan prokes ya, dengan masker kayak, atau dengan menjaga kebersihan. Dari dalam kita memperkuat imunitas, kemudian perasaan juga jangan ngedrop, harus positif dan happy. Kalau jalan-jalan masih penuh dengan lalu lintas, possibility untuk tersebar juga masih banyak ya. Nampaknya untuk membatasi dengan alasan penyebaran itu sudah nggak logis ya, sudah muspro lah ibaratnya, karena virus sudah ada di mana-mana ya, dan kita juga manusia tetap harus berikhtiar ya, harus sebagai khalifah lah, sebagai umat beragama harus gelidik, harus menyebar di muka bumi untuk mengais rezeki. Ya, mungkin langkah yang paling masuk akal adalah melakukan prokes, memperkuat dengan nutrisi, dengan imunitas, ataupun misalkan melakukan vaksin. Nah, ini masih masuk akal, terlepas kontroversi yang ada ya. Tetapi kalau sudah mulai pembatasan, saya kira sudah nggak benar. Sekolah dibatasi terus, kemudian tempat ibadah, mungkin juga tidak hanya umat Islam ya, di tempat ibadah umat yang lain ya, umat beragama yang lain ya. Tetapi saya tidak dalam kapasitas membicarakan kepercayaan teman-teman yang lain ya, yang saya sebagai orang Islam ya hanya berbicara di lingkungan tempat ibadah umat Muslim lah. Semoga PPKM ini segera berlalu aja lah, bikin pusing banyak orang, sasaran juga nanti nggak tepat, tidak efektif, tetapi banyak sekali hal yang dikorbankan di masyarakat, baik kerugian materi maupun kerugian non materi ya. Oke, teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, tetap perkuat imunitas untuk selalu bisa jalan-jalan. Eko Sasmito melaporkan untuk Anda.